Akhirnya selesai. Dana sudah habis. Aku tidak tahu bagaimana Siwan bisa bertahan lebih lama. Rumah ini akan diambil dalam beberapa hari. Aku hanya bisa bergegas dan bekerja keras untuk menghasilkan uang dari streaming. Siapa itu? Saya dari penegak hukum. Halo, saya dari penegak hukum. Ini KTP saya. Anda Tuan Jiang, kan? Saat kami melakukan sensus, kami menemukan seorang wanita lanjut usia yang hidup menyendiri. Ia adalah lansia yang ditunjang negara, yang membutuhkan dukungan dari anak-anaknya. Dia? Apa hubungannya dengan saya? Saya tidak kenal dia. Anda sebaiknya membawanya untuk mencari keluarganya. Maaf, saya tidak menjelaskan dengan jelas. Menurut informasi yang diberikan wanita lanjut usia itu, Anda adalah satu-satunya keturunan yang masih hidup. Izinkan saya memperkenalkan diri, anak muda. Saya adalah istri sah dari kakek buyut Anda, Jiang Shan. Nama saya Yunshu, yang berarti saya adalah nenek buyut Anda. Tapi seluruh keluargaku sudah meninggal. Bagaimana kau bisa membuktikan bahwa kau adalah nenek buyutku? Ini cucuku. Namanya Jiang Xing. Dia seharusnya adalah kakekmu. Kau tahu, dia benar-benar mirip kakekku. Bu, berapa usiamu sekarang? Aku sudah tua dan pikun. Aku tidak begitu ingat. Tapi setidaknya aku pasti. Berusia 200 tahun. Hehe. 200 tahun? Bu, di luar cukup panas. Mengapa kalian berdua tidak masuk? Tempat ini memang tidak besar. Cucuku tersayang, selama ini, kau benar-benar sudah melalui banyak hal. Nyonya, ini Jiang Cheng, pusat keuangan. Tidak seperti di pegunungan. Apartemen ini sudah dianggap cukup bagus. Kau bercanda, ini bahkan tidak sebesar ruang gantiku. Dia tidak ada di sini. Mungkin dia penipu? Dia benar-benar nenek buyutku. Dia sudah pergi begitu lama. Dan dia bilang usianya lebih dari 200 tahun. Kau percaya itu? Aku tidak menyalahkan kalian berdua. Aku sudah lama meninggalkan rumah. Tidak dikenali oleh keluarga itu wajar. Ini salahku sendiri. Jadi, aku harus pergi. Bukan itu maksudku. Pak Jiang, kau tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Kami akan membawa nenek ke panti jompo. Ayo. Kepada keturunan keluarga Jiang, nenek kami pergi mencari tahu, dan bersembunyi di Kunlun. Jika dia turun dari gunung, aku harap keturunannya akan merawatnya dengan baik. Dia benar-benar nenek buyutku. Tunggu. Nenek buyut. Cucu setiamu, Jiang Heng, memberi hormat padamu, nenek buyut. Bagus. Cucuku yang baik. Haha. Karena keluargamu berkumpul, maka aku akan pergi sekarang. Terima kasih. Nenek buyut, silahkan duduk. Seratus tahun mencari jalan tidak sebanding dengan sedikit pun kehangatan manusia. Nenek buyut, rumah ini mungkin dalam beberapa hari akan diambil, tapi jangan khawatir.
Aku pasti akan menemukan rumah yang lebih besar untuk kamu tinggali. Aku tidak akan membuatmu menderita. Oh, cucuku yang baik, Kaisar terakhir memberikan nenek buyutmu beberapa halaman si Heyuan. Kita akan pindah ke sana besok pagi. Saudara Yun, lebih dari 200 halaman si Heyuan di sini, kamu bisa tinggal di salah satunya. Nenek buyut, rumah-rumah dari zamanmu, sekarang, mungkin, sudah lama kedaluarsa, kan? Kedaluarsa? Jangan khawatir, nenek buyut sudah siap. Era Republik, generasi pertama. Ya, Ah, ya, nenek buyut, sekarang, mereka tidak lagi berguna di era ini. Mereka hanya kertas tak berharga sekarang. Sebaliknya, dolar perak dan koin lebih berharga. barang-barang itu terlalu berat. Sebuah peti hanya bisa menampung sekitar 100.000. Tidak seperti di sini. Satu lembar bernilai ratusan ribu. Hei, sepertinya seseorang tetap harus mengandalkan dirinya sendiri. Kue tidak jatuh dari langit. Nenek buyut adalah satu-satunya yang menjatuhkan kue untukmu. Hahaha, nenek buyut jangan menggodaku. Tapi jangan khawatir, aku pasti tidak akan membiarkanmu menderita bersamaku. Baiklah, baiklah. Tidak buruk. Oh, nenek buyut, ini adalah villa yang akan kita tinggali. Oke. Aheng. Aheng, ini pasti nenek buyut. Benar. Aku dengar dari Aheng bahwa kamu sering merawatnya. Sebagai nenek buyutnya, aku berterima kasih untuk itu. Hei, nenek buyut, aku tidak bisa menerima itu. Aku tumbuh bersama Aheng. Sudah sepantasnya kita saling merawat. Tolong jangan terlalu sopan. Bagus, bagus. Untuk berterima kasih karena telah menerima kami, aku akan memberimu beberapa rumah halaman. Sungguh? Tentu saja sungguh. Lihat tanda tangannya. Kaisar terakhir Jiang Heng. Kamu menipuku lagi. Nenek buyut, aku dengar kamu berusia 100 tahun. Siapa yang bilang? Aku memeriksa almanak lama. Leganya, membuatku takut setengah mati. Sebenarnya 200, Nenek, apakah kamu benar-benar setua itu? baru 200 tahun. Tidak setua itu. Jangan dengarkan omong kosong, nenek. Terakhir kali, dia bilang. Dia 100 tahun. Bagus. Kalau begitu aku akan mengantar nenek untuk merapikan kamar. Oke, Jangan lupa siaran langsungmu. Kamu adalah streamer teratas keluarga kita. siap. Misi, selesai. Nenek, ayo naik ke atas. Aku menyiapkan kamar yang cerah untukmu. Oke. Oh, empuk sekali. Nenek, ayo duduk dulu. Rumah ini bagus. Aku suka. Kehidupan orang sekarang jauh lebih baik dari dulu. Nenek, kalau begitu kamu harus tinggal dan menikmati hidup. Mulai sekarang, aku akan menjadi cucu buyutmu. Oh, itu luar biasa. Aku punya cicit lagi. Hahaha. Nenek, istirahat sebentar. Aku akan pergi membereskan barang-barang Aheng. Baiklah, silakan, pergilah. Tidak. Aku harus pergi melihat cicitku yang berharga. Hari ini, aku pindah. Pindah ke rumah mewah, ya? Pantas saja kamu terlambat. Sukses besar, ya? Kami para penggemar kecil sudah tidak penting lagi, kurasa. Jangan salah sangka. Ini tempat teman baikku. Aku hanya numpang sementara. Hengge. Siapa nenek di lantai 2 itu? Tunggu, Berhenti di situ. Itu nenek buyutku. Usianya lebih dari 100 tahun. Aku pindah ke sini untuk merawatnya. Tangga terlalu merepotkan.
Nenek buyut, kamu tidak apa-apa? Apa ada yang sakit? Tidak, tidak. Aku baik-baik saja. Naik tangga itu merepotkan, sangat menyebalkan. Nenek buyut, aku mudah takut. Jangan menakut-nakuti aku. Ayo kita pergi ke rumah sakit dan periksa. Aku baik-baik saja. Lihat, aku benar-benar baik, kan? Kalau tidak percaya, aku akan lompat lagi untukmu. Hei, baiklah. Aku percaya padamu, oke? Nenek buyut, tunggu sampai live streamingku selesai. Aku akan menemanimu, oke? Live streaming? Apa itu? Live streaming artinya ada banyak orang yang menonton kita sekarang. Jangan bercanda. Mustahil. Aku sudah memasang segel 100 mil di sekitar. Bahkan semut pun tidak bisa masuk. Bagaimana mereka bisa memata-matai kita? Nenek, dia pasti kebanyakan nonton drama fantasi. Nenek buyut, tunggu sampai aku punya banyak uang. Aku akan belikan kamu rumah, oke? Oh, cucuku tersayang. Kalau butuh uang, bilang dari dulu. Aku tinggal coret-coret beberapa karakter. Ratusan ribu dolar perak jadi milikku. Nenek buyut, jangan bercanda denganku. Banyak yang nonton. Nenek buyut, Ada apa? foto-foto ini mau aku bingkai? Foto-foto kuno semua. Aku tidak mau lagi. Dan yang ada aku dan foto kaisar terakhir bersama. Bakar semuanya. Dia memberiku banyak surat tanah. Sekarang tidak berlaku. Buat apa simpan fotonya? Tidak, bakar semua. Wah, roket. Nenek buyut, lihat. Kaisar terakhir, surat tanah rumah. Nenek ini suka pamer, tapi live streaming ini lumayan menarik. Ayo kirim roket. 100.000 orang bergabung. Nenek buyut, ada lagi yang perlu diatur? Aku naik sendiri. Dia benar-benar terbang. Wah, karnaval. Kita sudah mencapai 200.000 penonton. Karena kalian semua sangat mendukung. Bagaimana kalau aku nyanyi? Tidak. Kami mau lihat nenek streamer. Minggir, kami mau lihat nenek. Nenek buyutku, dia sudah istirahat. Gimana kalau aku beri pengecualian? Siapa yang mau lihat? Bagaimana kalau aku menari untuk kalian? Siapa yang mau lihat kamu menari? Kami mau lihat nenek streamer. Jangan bikin kita begini. Cepat panggil nenek keluar. Aku ketawa sampai sakit perut. Nenek buyutku umurnya sudah lebih 100 tahun. Dia perlu tenang dan istirahat yang cukup. Sekarang, dia kesulitan, bahkan turun tangga. Nek, kamu tidak apa-apa? Baik. Nek dulu kerja. Apa? Ya? Aku tidak bilang. Nek, kamu nakal sekali. Aheng, streaming kamu meledak ini di halaman depan? Ini bukan karena aku. Semua berkat nenek. Nek, tolong ambilkan tablet ini dari tanganku. Tentu. Hei, Nek, kamu tidak perlu naik tangga, nanti sakit kakimu. Aku juga tidak berniat naik. Diam di situ, jangan bergerak. Aku cuma perlu ambil benda di tanganmu, kan? Dengar, Nek, benda ini sakit kalau kena. Kalau aku lempar, bisa bikin pingsan. Aku tidak suruh lempar lagi pula. Benda kayak batu kamu pikir bisa bikin aku pingsan? Sekarang, bahkan kamu jatuhkan bom? Nek, aku tidak akan berkedip. Sungguh? Diam, angkat tablet di tanganmu. Nenek benar-benar mulai pikun. Ya, cuma tablet, biarkan dia bersenang-senang. Nenek kamu berlatih? Hahaha. Bukan sekadar berlatih, aku berlatih keras. Nenek, kamu sebenarnya siapa? Luar biasa. Si Yuan, Ada apa? lihat keajaiban. Apa itu, Aheng? Keajaiban apa? Siaran langsung baru saja mencapai 1 juta penonton. Wow, gila banget.
Aheng, aku sudah memutuskan. Aku akan membuat nenekmu terkenal. Baiklah. Semuanya, fokus. Aku punya rencana. Aku berencana untuk berfokus pada nenek dan melakukan siaran langsung di luar ruangan. Siaran langsung outdoor. Betul, Nenek adalah buku sejarah hidup, penuh dengan cerita dan pengalaman. Kita akan menggunakan cerita dan pengalamannya untuk menyentuh hati warganet. Pasti kita akan jadi influencer top. Aku setuju. Aku juga setuju. Oke, mulai hari ini, aku adalah penggemar nomor 1 Nenek. Semuanya, lanjutkan diskusinya. Kalau begitu, kita lanjutkan diskusi tentang masa depan nenek pengembangan akun. Hei, ayah. Huang Siyuan. Sudah kuperingatkan sebelumnya untuk menutup perusahaan dan pulang ke rumah, mewarisi bisnis keluarga. Tidak mau. Kali ini aku benar-benar menemukan arahku. Beri aku sedikit waktu lagi. Pasti aku bisa sukses. Berani sekali kamu? Hei. Anak perempuan yang tidak tahu terima kasih, dia semakin tidak mengerti. Ayah, jangan marah. Aku akan cari Siwan sekarang. Aku akan buat dia menutup perusahaan jelek itu. Aku pergi bersamamu. Oke. Jumlah penonton telah melampaui 3 juta. Aku akan terus terang padamu. Kami ingin melihat nenek buyut. Nenek buyut sudah pergi tidur. Jangan ganggu dia. Dia di sini. Nenek buyut muncul. Nenek buyut. Aku hanya berpikir tangga ini dibuat dengan sangat baik. Oh, cucu tersayang. Bagaimana kalau kita dekorasi rumah baru kita seperti ini? Mungkin saja untuk memudahkanmu melompat-lompat. Tidak ada lagi lompatan. Nenek buyut tidak akan melompat lagi. Nenek ini sangat lucu. Kirim roket untuk nenek buyut. Baru bergabung dengan streaming dan sudah mendapat roket. Ayah, Siwan ada di dalam. Ayo. Paman Huang, kenapa kau di sini? Di mana Huang Siwan? Suruh dia keluar. Si Yuan sedang beristirahat di kamarnya. Dia tahu kami datang untuknya, dan dia masih tidak mau menunjukkan wajahnya, bawa dia ke sini. Sepertinya mereka tidak datang dengan niat baik. Cucu tersayang, cepat sajakan teh untuk tamu kita. Nenek ini tahu kungfu. Bukan itu. Dari mana datangnya nenek ini? Ayah, apa kau kenal dia? Ini adalah buyutku. Kami hanya tinggal di sini sementara. Sampai kami dapat tempat, kami akan pindah segera. Paman Huang. Tidak perlu. Keluarga Huang kami punya banyak uang. Aku hanya berharap kau bisa menasihati Siwan. Dia kekanak-kanakan. Kau juga tidak mengerti. Mengerti, Paman Huang. Ayah, aku naik ke atas dan bicara dengan Siwan. Silakan duduk, Tuan. Nenek, ini kursi Tuan kami. Menurut aturan, silakan minggir. Oh, begitu. Buyut, bagaimana kalau kita duduk di tempat lain? Tulang tuaku ini sudah terlalu tua untuk bergerak. Ah, Feng. Sudahlah. Dia sudah tua sekali, aku tidak mau repot bertengkar dengannya. Apa? Meremehkan aku, nenek tua? Teh ini agak murah. Ayah, kemari dan lihat. Wei Ming, kau seorang direktur, bagaimanapun juga. Saat di depan umum, berperilakulah dengan bermartabat. Kenapa kau selalu tidak sabar? Tidak. Datang dan lihat saja, nanti kau mengerti. Membuat keributan tanpa alasan. Biarkan aku memperkenalkan diri. Namaku Ah Feng. Aku pengawal keluarga Huang. Oh, pengawal kecil. Tuan kami adalah tokoh terkemuka di Jiangcheng. Keluarga Du yang mendukungnya adalah salah satu dari 4 keluarga besar. Sikapmu tadi membuatku sangat tidak senang. Konsekuensinya akan parah. Apa yang ingin kau lakukan? Nenek, pernah dengar,
Seni sipil, Tai Chi menenteramkan dunia, seni bela diri, Bajikuan mengatur alam semesta. Ini hasil penguasaan 20 tahun. Pisaumu terlalu lemah. Kekuatanmu terlalu lunak. Anak, kungfumu belum memenuhi standar. Nenek tua, kau mencari mati. Hei, Wei Ming, kenapa kamu terburu-buru? Apa yang kamu lakukan? Lihat foto-foto ini. Jadi bagaimana kalau aku lihat? Ini dari abad terakhir. Rothschild, Tesla, Einstein, Kaisar terakhir. Ya ampun. Bagaimana mungkin? Ayah, apa kamu baik-baik saja? Ayah, Mas, apa yang kamu lakukan di sini? Si Yuan. Ada apa dengan foto ini? Dari mana kamu dapatkannya? Foto-foto ini, semuanya adalah nenek buyut Jiang Heng, dia hampir membakarnya, aku pikir sayang, jadi aku membingkainya. Bagaimana dia punya foto-foto ini? Karena orang yang duduk di kursi, adalah nenek buyut Jiang Heng. Orang-orang besar ini, semua menghormati wanita tua ini. Siapa sebenarnya dia? Itu adalah penyokong keluarga kita, kepala generasi pertama keluarga Du, Tuan Sheng. Benar, aku tidak pernah menyangka seorang Taipan Shanghai akan berlutut dan menyajikan teh kepada seseorang. Sepertinya, aku benar-benar meremehkannya. Oh tidak, ada apa, ayah? Afeng masih di bawah, dia sangat setia, aku takut dia akan membelaku. Oh tidak, Afeng adalah master bajikuan kontemporer. Dia mungkin memukul wanita tua ini sampai mati. Ayo. Nenek tua, kamu cari perkara. Bagaimana mungkin? Pukulan telapak tangan itu sangat memuaskan. Serangan itu kuat dan berat. Energinya mengalir seperti naga. Setidaknya 100 tahun kemampuan bela diri. Siapapun yang meragukan nenek itu, maju ke depan. Dia, terbang keluar. Nenek ini adalah nenek buyut langsung Jiang Heng. Benar. Nenek itu nama keluarganya Yun, kan? Ya, ada apa? Oh tidak, ini buruk. Ah? Ah Heng, Paman Huang nenek buyut. Dia tidak sengaja. Jangan salahkan nenek buyut. oh tidak, ayah mungkin akan melampiaskannya pada nenek buyut. Ayah nenek buyut sudah sangat tua, tolong jangan menakutinya. Tidak apa-apa. Dia laki-lakimu, kan? Wei Ming tuangkan teh. Oke. Dia baru saja pingsan. Dia baik-baik saja. Saya Huang Qingyun. Saya sedang menuangkan teh untuk nenek yang terhormat. Aku buta. Aku gagal melihat kebesaranmu, nenek buyut, kau sungguh murah hati. Jangan simpan dendam padaku, cucumu ini. Kamu dari keluarga mana? Nenek buyut, keluarga Huang kami bekerja untuk keluarga Du. Oh, keluarga Du. Keluarga Du Yues Heng. Sebenarnya, kau memanggilku nenek buyut sudah tepat. Ya, nenek buyut. Aku, pewaris generasi ketiga keluarga Huang, Huang Qingyun, mempersembahkan teh untukmu. Apa mataku tidak salah? Taipan teratas Jiang Cheng, Huang Qingyun, menyajikan teh pada seorang nenek? Apa yang terjadi? Siapa nenek ini? Ini benar-benar mengejutkanku sepanjang musim panas. Ini tongkat kayunanmu emas, yang pernah merobohkan panglima perang keluarga Du. Kau tahu sopan santun. Inilah yang seharusnya dilakukan oleh seorang junior. Cepat, bersujud pada nenek buyut. Hah? Ayah, kau ingin aku bersujud pada nenek tua ini? Beraninya kau tidak hormat pada nenek buyut. Sujud sekarang, aduh. Baiklah, aku lelah. Aku mau istirahat.
Nenek buyut, biarkan aku membantumu istirahat. Setua ini, aku masih bisa bergerak sendiri. Cucu yang baik, kalau ada apa-apa, panggil saja nenek buyut. Tunggu, dia bisa terbang? Si Yuan. Nenek buyut, tentang datang ke ibu kota, kenapa kamu tidak bilang padaku sebelumnya? Aku tidak tahu kalian saling kenal. Lagi pula, dia datang ke sini untuk mencari perlindungan dengan Aheng. Si Yuan, ayah, dan aku datang ke sini kali ini untuk memberimu ultimatum. Tutup perusahaan live streaming yang buruk itu sekarang. Aku tidak mau. Kenapa aku harus menutupnya? Jika aku tutup, bagaimana dengan Aheng? Kamu harus diam. Tutup apa? Aheng, apakah dia juga di perusahaanmu? Ya, dia sekarang streamer pria terpanas di perusahaanku. Jika kita tutup, sayang sekali. Tidak perlu ditutup. Aheng, jika kamu pernah punya masalah, bilang saja pada Paman Huang. Paman Huang mendukungmu melakukan live streaming. Benarkah? Kalau begitu terima kasih, Paman Huang. Ah, tidak, ayah. Bukankah kita sudah setuju sebelum datang ke sini? Wei Ming, atur 2 pelayan untuk melayani nenek buyut, dan juga siapkan beberapa daun teh berkualitas tinggi, seharga $10.000 per pon. Tidak, aku agak bingung di sini. Lupakan. Aku akan melakukannya sendiri. Ayo pergi. Apa yang terjadi hari ini? Oh sial, live streaming masih berlangsung. Aku tidak menyangka keluarga Huang begitu hormat kepada wanita tua itu. Oh sial, live streaming. Sekarang memiliki 5 juta penonton. Nomor 1 di beranda. Nomor 1 di chart. Gaya hidup. Streamer pria teratas dalam traffic. Telah menerima dukungan traffic puluhan juta. Keren. Telah menerima 1,68 juta. Dan nenek buyut masuk daftar trending. Apakah ini pesona nenek buyut? Streamer, kamu dapat pesan pribadi. Seseorang kirim 10 roket. 10 roket. Apa? Tambah teman. Wow. Lagi 10 roket. 10 roket. 100.000 hanya untuk slot teman. 1000 roket. 10 juta. Keluarga Huang dari Shangjing. Itu ayahku. Dia benar-benar mendukung kita. Ayah kau sudah berselisih dengan Si Yuan selama 3 tahun. Kenapa tiba-tiba setuju dengannya? Mungkinkah karena nenek tua itu? Jika aku tidak salah, nenek tua itu seharusnya adalah guru pahlawan keluarga Du, maha guru dari matriark keluarga Du. Matriark keluarga Du Fengxia. Sekarang di Shangjing, dia adalah orang besar dengan kekuatan besar. Si Yuan beruntung. Tak disangka, secara kebetulan, dia benar-benar mendapat keuntungan besar. Hei, ayah, jadi, kita akan pergi ke kediaman Du sekarang? Benar. Ikut aku, untuk memberi hormat kepada matriark Du. Kau menemukan Grandmaster. Ya, Nyonya, Grandmaster masih hidup. tentu. Di tangannya, masih bersandar pada tongkat di foto itu, yang sama. Luar biasa. Ayo. Ayah, kau dengar itu? Grandmaster masih hidup. Dermawan keluarga Du kita masih hidup. Fengxia, jika suatu hari guruku turun dari gunung, kau harus melakukan segalanya untuk membalas budinya. Fengxia akan mengingatnya. Sebelum kau pergi, apakah Grandmaster memberimu instruksi? Jangan mengganggunya dengan sembarangan. Dia tidak mengatakan itu. Nenek buyut, dia saat ini di villa putriku, Nyonya, kau bisa kapan saja mengunjunginya. Jangan bertindak gegabah. Grandmaster adalah orang yang tidak banyak keinginan. Dia tidak suka diganggu. Apalagi ayahku, bahkan ketua sekte langit dan bumi ingin menemuinya. Itu tergantung pada suasana hatinya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kurasa, kita harus pertama-tama bertemu cicit Grandmaster, Aheng. Biarkan dia memperkenalkan kita. Dengan begitu, itu tidak akan melanggar aturan. Baik, aku akan mengurusnya sekarang. Nenek, aku dapat uang dari live streaming hari ini.
Aku akan mengajakmu membeli apa yang kamu mau sekarang. Kuas, tinta, kertas, dan batu tinta. Bagaimana? Kamu yakin? Kuas, tinta, kertas, dan batu tinta yang nenek mau bukan yang biasa. Jangan khawatir, Nenek. Begitu kita sampai di toko, silakan pilih apapun yang kamu suka. Oke, Oh, ngomong-ngomong, Nenek, apa kamu tahu ayahnya Siwan? dia tidak berhak mengenalku. Tapi dia pasti pernah mendengar namaku. Nenek, sebenarnya apa yang kamu lakukan dulu? Paman Huang, rasa hormat padamu bukan sekadar sopan santun biasa. Si Yuan, apa ayahmu selalu bekerja untuk keluarga Du? Iya, mulai dari generasi kakekku, dia sudah bekerja untuk keluarga Du. Pantasan. Aku dulu pernah menerima murid termuda yang menjadi kepala keluarga Du Yuesheng. Guru, silakan minum teh. Mulai hari ini, kamu adalah murid resmiku. Terima kasih, Guru. Tokoh legendaris keluarga Du itu adalah muridmu. Ya, Pantas Paman Huang sangat menghormatimu. dia tidak hidup di era itu, tapi saat pertama kali bertemu denganku, dia sudah cukup sopan. Sepertinya warisan keluarga Du sudah diwariskan. Kamu benar, Nenek. Matriark keluarga Du saat ini adalah putri kedua dari orang itu. Masuk akal. Nenek, toko barang antiknya di depan. Ayo. Nenek, ini toko barang antiknya. Tiga orang? Ada yang bisa saya bantu? Lihat-lihat saja. Silakan. Masuk. Bagus. Semuanya bagus. Pak, Ya. Bu, Pak, kuas ini. Apa? Ada masalah? tidak. Bu, Anda paham kualitas. Boleh saya coba? Silakan. Saya siapkan tinta. Oh, tidak usah. Saya coba coret sedikit. Baik. Silakan tulis. Luar biasa. Ini kuas yang saya cari. Bungkuskan untuk saya. Tentu. Saya bungkuskan sekarang. Berapa? Kuas putihan bermotif naga dari kayu rosewood. Harganya $1.670.000. Berapa? 1,67 juta. Kamu tidak merampok saya, kan? Heng ada apa? Tidak apa-apa, Nenek Buyut. Kalau kamu suka, aku akan belikan sekarang. Cucu tersayang, jangan khawatir soal uang. Nanti, Nenek Buyut akan menulis beberapa aksara untukmu, dan semuanya akan kembali. Berapa nilai beberapa aksara? Sudahlah, yang penting Nenek Buyut senang. Menggesek kartu. Nyonya, ini kuas yang ibu minta, beserta kertas dan tinta, semua kualitas terbaik. Cucu tersayang, Siap. sampai jumpa. Semoga bisnisnya lancar. Silakan datang lagi. Kakek, apakah wanita tua itu gila, menulis beberapa aksara, dan berharap menghasilkan jutaan, bahkan maestro kaligrafi sungguhan tidak selalu bisa melakukannya. Oh, menggosip di belakang orang adalah pantangan besar. Kasar sekali. Bukan, kakek, aku hanya kasihan pada kuas itu. Kuas itu digunakan oleh kaisar terakhir. Jika harganya pas, bisa terjual jutaan. Jangan menilai orang lain dengan pikiran sempitmu. Tongkat wanita tua itu saja bisa membeli seluruh toko kita. Kakek, jangan bercanda. Masa aku bercanda? Kuas tanpa tinta meninggalkan goresan. Kaligrafi mencapai keilahian.
Nyonya. Kakek, ada apa? Pergi, masuk ke dalam dan keluarkan bingkai foto buatan khusus yang paling berharga. Aku ingin aksara itu dipajang. Tidak, kakek. Saya tidak mengerti. Kenapa kamu terobsesi dengan selembar kertas kosong? Tidak ada yang tertulis di atasnya. Kamu tidak mengerti, karena kamu terlalu muda. Dalam 40 tahun lagi, selembar kertas ini akan mencerminkan hidupmu. Hidup. Ingat, mulai sekarang, setiap kali nenek memiliki karya baru, bagaimanapun caranya, beli kembali. Baiklah, lanjutkan saja. Oh. Nenek, saya tahu Anda suka mendengarkan musik. Jadi, saya memesan seluruh teater, agar Anda bisa mendengarkan sepuasnya. Kamu cucu yang baik sekali. Nenek, kami berdua tidak begitu mengerti selera yang halus ini. Kami akan pergi makan dulu, dan kami akan kembali menjemputmu nanti. Benar, benar, benar. Kalian berdua anak muda butuh ruang sendiri. Silakan, jangan khawatir tentang saya. Ayo pergi. Nenek, saya sudah menelepon si Yuan. Dia bersama Aheng sekarang, menunggu Anda datang. Baik. Kalau begitu ayo kita pergi sekarang dan temui satu-satunya keturunan keluarga Jiang. Xin Yao, ini streamer yang kamu suka? Jiang Heng? Xin Yao. Jangan bilang kamu suka Jiang Heng. Maksudku, dia tampan, tapi dia tidak punya latar belakang, tidak berpendidikan. Apa yang kamu lihat padanya? Saat aku mencari suami, aku tidak pernah peduli pada penampilan. Aku sudah menyelidiki pria ini. Latar belakang keluarganya bersih, wataknya baik. Aku hanya suka dia. Kalau begitu ayo kita lihat. Ayo, Siapa yang berani mempermalukan Nona Feng? Kamu cari masalah? tenang, tenang. Jangan membuat masalah. Bapak Huang, Anda di sini. Nyonya Du, Nyonya Du. Nyonya Du, ada apa Anda ke sini? Nyonya Du, kenapa dia di sini? Tidak tahu. Nyonya Du, bukankah dia jarang keluar? Siapa lagi yang bisa mengundangnya? Si Nyao, pria yang kamu suka ada di sana. Kenapa kamu tidak mencobanya? Jangan terburu-buru, santai saja. Nyonya tua, kenapa dia ke arah sana? Mungkinkah dia kenal Jiang Heng? Mustahil. Seseorang seperti Nyonya tua, orang besar seperti dia, Jiang Heng bahkan tidak bisa mendekatinya. Halo, Nyonya tua. Oh, halo anak-anak. Duduk, duduk. Siapa ini? Ini adalah orang besar dari ibu kota. Jangan terlalu formal. Aku seumuran dengan ayahmu. Mulai sekarang, panggil saja tante. Apa? Nyonya tua adalah bibi Jiang Heng? Dan kamu bilang dia tidak punya koneksi? Saya sudah periksa. Jiang Heng hanyalah pria biasa. Mungkinkah ada yang mencurigakan? Selama ini salahku. Aku telah membuat keluargamu Jiang menderita. Nyonya tua, Anda tidak perlu merasa bersalah. Kakekku, dia selalu bangga dan jujur. Dia menolak kekayaan Anda. Itu sangat normal. Sepertinya kamu masih tidak mau memanggilku tante. Masih ada sesuatu yang mengganggumu. Tidak. Bukan itu. Aku akan memanggilmu. Aku akan memanggilmu. Oke? Tangent. Tante. Anak baik. Semua kehidupan yang kamu lewatkan selama ini, mulai sekarang, tante akan menggantinya untukmu. Tidak mungkin. Jiang Heng adalah kekasih kecil Nyonya tua. Nyonya tua merasa bersalah padanya. Itulah mengapa dia bersikap seperti ini. Kau sinting. Nyonya tua sudah sangat tua. Lalu bagaimana kamu menjelaskannya?
Jika Nyonya tua tidak menyukainya, kepala keluarga Huang bagaimana bisa dia begitu sopan padanya? Tahu tidak, siaran langsung waktu itu. Kepala keluarga Huang menuangkan teh untuknya. Mungkinkah mereka ingin melamar ke keluarga Du? Jiang Heng bukan orang seperti itu, bagaimana mungkin dia menempel pada yang berkuasa? Bagaimana kamu begitu yakin? Kamu baru saja bertemu dengannya juga. Ah Heng, jika kamu tidak keberatan di masa depan, panggil saja aku kakak. Apa? Panggil dia kakak? Teman baikku telah menjadi pamanku. Tante, nenek buyut ada di gedung opera. Aku akan mengantarmu ke sana sekarang untuk menemuinya. Oke, Ayo pergi. mereka sudah pergi. Cepat, ikuti mereka. Itu di sana. Akhirnya aku bisa melihat Grandmaster. King Yun. Bagaimana penampilanku? Bagus, kamu keren. Bibi nenek buyut ada di dalam teater. Oke, kalau begitu, kamu masuk dulu dan umumkan. Nyonya tua, biarkan aku mengantarmu masuk. Mereka sudah masuk, ayo. Maaf, semuanya. Seseorang telah memesan seluruh tempat ini malam ini. Orang luar tidak diizinkan masuk. Memesan seluruh tempat? Di balik teater ini, ada seorang master tua yang mendukungnya. Untuk memesan seluruh tempat dan mengosongkannya, pasti ulah Nyonya tua. Tidak, tidak. Di mana Jiang Hang? Kenapa kita tidak bisa melihat Jiang Hang? Bukankah mereka semua baru saja masuk? Xin Yao, apa yang harus kita lakukan? Tidak apa-apa. Kita akan masuk lewat pintu belakang. Nenek buyut, keluarga Du dan Nyonya tua sudah tiba. Oh, Apa yang dilakukan Nyonya tua? Mungkinkah dia benar-benar melamar? Oh, Berhenti bicara omong kosong. Nyonya tua tidak pernah menikah seumur hidupnya. Dia hanya ingin mempertahankan bisnis keluarga Du. Mungkinkah dia akhirnya bijak di usia tuanya? Hei, diam. dia berlutut. Apa yang terjadi? Bukankah kita akan menemui nenek buyut? Kenapa kau berlutut? Murid dari muridmu memberi salam padamu. Guru besar. Murid dari muridmu bersalah. Keluarga Du bersalah. kamu gadis kecil, kejahatan apa yang telah kau lakukan? Aku kehilangan keluarga Jiang. Hukum aku, guru besar. Keluarga Du telah mengecewakanmu, guru besar. Tidak. Nenek itu tidak berlutut pada Jiang Heng. Tapi itu nenek berambut putih. Siapa orang ini yang bisa membuat nenek itu begitu rendah hati? Yang bisa dipanggil guru besar. Nenek berambut putih ini. Pasti itu pahlawan guru. Apa? Ayah, nenek buyut, siapa sebenarnya identitasnya? Sudah 100 tahun, kenapa keluarga Du masih menghormatinya setinggi itu? Aku, ayahmu, juga tidak mengerti. Di era yang mengutamakan keuntungan ini, keluarga Jiang benar-benar kehilangan nilainya. Nenek ini kenapa dia masih memperlakukannya dengan hormat sebesar itu? Aku pikir aku mengerti sekarang. Orang tua ini pasti pernah menjadi sosok yang sangat berpengaruh. Bahkan setelah 100 tahun, pengaruhnya masih bisa menaungi segalanya, membebani hati keluarga Du, membuat keluarga Du takut akan hal itu. Yang bisa membuat bangsawan ibu kota membungkuk dan memberi penghormatan seperti ini pasti dia, milik Jiang Heng, nenek buyut dari Jiang Heng. Berlutut pada orang lain adalah satu hal, tapi berlutut pada wanita tua yang kita bicarakan dengan bercanda di siaran langsung. Latar belakang Jiang Heng benar-benar luar biasa.
Jadi apa yang dikatakan nenek buyut semuanya benar. Dia tidak membual. Dan statusnya bahkan lebih tinggi dari yang kubayangkan. Si Yuan, nenek keluargamu sedang tidak enak badan. Bantu dia berdiri sekarang. Ya, Terima kasih, Grandmaster. Biarkan aku memberitahumu. Sekarang keluarga Jiang kita hanya kita berdua, nenek dan cucu. Aku turun gunung kali ini hanya untuknya. Kamu tidak bisa mengecewakanku lagi, oke? Ya, Grandmaster. Hengir. Aku lelah. Ayo pulang. Oke. cepat, cepat, cepat. Ayo, aku akan kembali dan mengirim puluhan roket sebagai permintaan maaf. Oh, puluhan tidak cukup. Setidaknya beberapa ratus. Nyonya tua. Kita harus pergi juga. Apakah kamu pikir aku seharusnya tidak melakukan itu? Aku tahu. Nyonya tua, Anda setia dan mengingat ikatan lama. Tapi Anda mewakili 4 keluarga besar, mengingat status dan posisi Anda, sujudmu itu. Wajar jika Anda berpikir seperti itu. Sekarang keluarga Jiang memang hanya rumah tangga biasa. Keluarga Jiang ini, dulunya sangat terpandang, Keluarga Jiang sebelumnya. Kurang lebih sama seperti sekarang. lalu kenapa Anda? Karena sesepuh itu mewakili level yang benar-benar baru. Jika dia mau, segala sesuatu di dunia ini mudah dijangkau. Ya ampun. Sesepuh ini ternyata memiliki status setinggi itu. Langit berbintang di matamu terlalu redup. Aku akan memberitahumu. Apakah itu keluarga Du atau bahkan seluruh ibu kota? Itu hanya sebagian kecil dari pengaruh Grandmaster ini. Hormat kepada Grandmaster. Bahkan Du Yuisheng hanyalah puncak gunung es bagi Grandmaster. Ibu tua ini, jika terjadi sesuatu padanya, aku akan meminta pertanggungjawaban kalian berdua. Sarapan sudah siap? Sudah siap. Silakan. Kak, kamu sudah bangun. Pak Huang, Om Huang. Memang aku masih belum terbiasa dengan identitas baru ini. Kakak? Ibu tua menyuruhku menyampaikan pesan. Kamu harus pergi ke jamuan keluarga Du malam ini. Siap, Om Huang ya. Ya, Kakak. Si Yuan berhenti. Sapa. Selamat pagi. Om, Keponakan baik. Kamu cukup sopan, ya? Sarapan. Nenek buyut Tante Du bilang, menyuruhku pergi ke jamuan keluarga dia hari ini. Kalau mau pergi, pergi saja. Kalau tidak, ya tidak. Terserah kamu. Nenek buyut Tante Du orang baik. Sepertinya aku akan pergi. Cucu baik. Aku tahu kamu akan pergi. Jadi aku sudah menyiapkan hadiah sebelumnya. Tapi kamu harus janji sama aku. Kamu tidak boleh membukanya sendiri. Bisa janji? Oke. Oke, ambil. kotak ini sangat misterius. Nenek buyut isinya apa? Kalian semua ingin tahu, ya? Aku tidak akan memberitahumu. Nenek, kamu bicaranya aneh lagi. Ya, aku sudah makan dan minum sampai kenyang. Hei, Huang muda. Siapkan kuas, tinta, kertas, dan batu tinta. Baik. Aheng, manfaatkan kesempatan ini untuk mengejar waktu streamingmu. Oke. Ayo, nenek. Apa ini? Hancur streamingnya. Sinyal, Jiang Heng mulai live streaming. Beneran? Masa aku bohong? Kakek, cucu nenek itu sedang streaming sekarang. Cepat, ambil, biar aku lihat. Kami sangat merindukan nenek. Maaf, semuanya.
Kemarin, aku ajak nenek nonton opera. Ini pertama kalinya aku dengerin opera. Aku nggak nyangka selera nenek bagus banget. Ku dengar hari ini nenek akan menulis kaligrafi. Mari kita tonton bareng. Hanya untuk mengisi waktu luang. Ini dia. Ku dengar beberapa aksara seharga puluhan ribu dolar perak. Nenek ini suka pamer. Cuma nulis beberapa aksara. Nenek cuma bicara santai. Jangan bikin masalah ya. Tonton aja. Treasure Pavilion kirim super roket. 100 ledakan. Treasure Pavilion. Sebanyak itu, Terus kirim untukku. Berapapun biayanya, aku harus beli kaligrafi nenek itu. hadiah Treasure Pavilion 100 super roket Xinyao. Sepertinya ada yang bersaing denganmu untuk posisi top spender. Treasure Pavilion, apa ini? Berani-beraninya mereka bersaing denganku untuk posisi pertama. Aku akan menjatuhkanmu. Tip Dewi Nasional, 500 super roket. 500 roket. Ada apa dengan kalian semua hari ini? Kenapa semua orang di live streaming spam hadiah? Akulah yang di live streaming Jiang Heng pembelanja teratas. Aku akan melindungi Jiang Heng. Lihat. Baiklah. Berhenti di sini untuk hari ini. Nyonya, aku tidak berbakat. Aku kurang pengetahuan, mohon maafkan kebodohanku. Aku sedikit bingung. Dengan kemampuanmu, di era Republik, kamu bahkan tidak bisa menjadi penjaga gerbang, apalagi mengurus urusan. Nyonya benar memarahi aku, juniormu, mulai sekarang akan bekerja keras dan tidak akan mengecewakan kepercayaanmu. Kakek siapa nenek tua ini? Dia berani memarahi Huang Qingyun di depannya. Dia adalah kepala keluarga Huang. Hei, bocah nakal. Sudah kubilang, kan? Nenek tua ini pasti orang besar. Mustahil aku sudah bertemu semua tokoh penting di ibu kota, aku belum pernah melihatnya. Karena orang besar seperti dia, orang dengan status seperti kita tidak memiliki hak istimewa untuk mengenalnya. Di depannya kita seperti butiran debu di Gunung Tai. Benarkah? Statusnya setakut itu? Izinkan aku bertanya sesuatu. Bisakah kau katakan apa yang baik dan apa yang jahat? Sebagai jawaban, Nyonya, orang baik, kau lihat, juga bisa memiliki sisi yang melakukan kejahatan, dan orang jahat kadang melakukan kebaikan. 1000 orang memiliki 1000 wajah, hal-hal di dunia ini tidak menentu. Kau tidak bisa menyamaratakan. Bagus juga omonganmu. Di dunia ini, yang sulit bukanlah membedakan baik dan jahat, tetapi mampu membedakannya. Tetapkan hatimu pada kebaikan. Itulah jalan kemanusiaan. Nenek buyut, kau benar. Aku akan mengingatnya. Kau tampak bersemangat. Nenek buyut, biarkan aku menulis karakter lain. Bagus sekali. Nenek buyut sendiri menulis karakter untukku. Mari kita lihat. Maafkan kebodohanku, tapi karakter apa ini? Kemampuan pamer Nyonya tua sudah naik level. Pasti tidak ada yang akan menghabiskan puluhan ribu dolar untuk coretan sembarangan. Hanya itu? Bukankah ini hanya sebuah garis? Ada apa? Tolong jelaskan padaku, Nenek buyut. Lihatlah dengan hatimu. Dengan hatiku, Karya kaligrafi ini disebut hitam dan putih, mewakili benar dan salah, juga yin dan yang, dan bahkan langit dan bumi. jalan yang besar itu sederhana. Beli. Harus beli. 300 juta. Lucu sekali. Orang ini akan menghabiskan 300 juta untuk lukisan ini. Apa yang dia pikirkan? Hei, kalian berdua, anak-anak, sedang tertawa apa? Nenek buyut, seseorang di siaran langsung menghabiskan 300 juta untuk membeli lukisanmu. Kalau dia mau beli, jual saja. Aku tidak akan menjualnya. Komentator berbayar di siaranku semuanya palsu. 1 garis hitam seharga 300 juta. Aku tidak percaya. 300 juta tidak seberapa. 300 juta itu tidak ada artinya. Kaligrafi nenek tua, saya bayar 500 juta. Apa? Mereka menawar 500 juta. Nak, katakan pada mereka kita tawar 1 miliar. Tidak, kakek, apa kau sudah gila? Lakukan saja sesuai kataku. Bahkan jika harus menyerahkan semua yang kumiliki, aku akan membeli garis itu.
Saya bayar 1 miliar. Bayar di tempat. Seseorang benar-benar menaikkan tawaran menjadi 1 miliar. Apa dia gila? Heng Er, apa kau benar-benar berpikir bahwa lukisan nenek buyutmu tidak bernilai 1 miliar? Bukan begitu. Nenek buyut, sepanjang sejarah, bagaimana mungkin satu garis hitam bernilai begitu banyak uang? Sebaiknya kita jangan. Apa maksudmu nenek buyutmu ini membual lagi? Begitu? Cucuku tersayang, ambil ponselmu dan arahkan ke lukisan ini. Lihat apakah itu bernilai 1 miliar. Anggap saja ini lelucon. Orang yang menghabiskan 10 miliar untuk satu garis, anggap saja itu lelucon. Kami tidak akan menganggapnya serius. Tidak, garis ini jelas bukan garis biasa. Aku bersumpah demi hidupku. Naga? Karakter itu benar-benar berubah menjadi naga. Luar biasa. Nenek baru saja menggambar garis, dan itu berubah menjadi naga. Apa ini nyata? Aku tidak percaya mata kepalaku sendiri. Nenek, kamu luar biasa. Ada apa, Sinyao? Apakah itu efek spesial? Atau naga sungguhan? Tidak. Itu bukan efek spesial. Itu naga sungguhan yang terbang dari kertas. Kaligrafi ini, berapapun harganya, aku harus membelinya. Kakek, kau lihat itu? Seekor naga. Benar-benar ada naga. Beli itu. Bahkan jika aku harus menghabiskan semuanya, aku harus membelinya. $3 miliar, Nenek, apakah kamu menjualnya? Tidak perlu sebanyak itu. Siapapun yang mau boleh mengambilnya. Astaga, aku lelah, aku perlu istirahat. Aku akan menulis lain hari. Baiklah, semuanya, karya kaligrafi ini, aku akan meminta Paman Huang untuk menilainya secara pribadi. Nenek sudah lelah sekarang, dia akan beristirahat. Sampai jumpa lain waktu. Sampai jumpa. Nenek, cucumu ada sesuatu yang ingin merepotkan nenek. Apa itu? Bisakah nenek ikut denganku ke tempat keluarga Du? Aku belum pernah ke rumah tangga terpandang seperti ini. Aku merasa agak gugup. Anak konyol, kamu adalah cucu buyutku. Siapa yang berani meremehkanmu? Kak, jangan takut. Keluarga Du, kamu tahu, mereka tidak seperti anak-anak kaya itu yang keras kepala dan tidak mau mengalah. Mereka punya prasangka kelas. Keluarga Du adalah keluarga terhormat di ibu kota kita. Pergilah dengan berani. Tidak ada yang bisa menyakitimu. Nenek buyut, aku akan tetap di sisimu. Itu yang membuatku merasa tenang. Jika nenek buyutmu pergi bersamamu, sifat perjamuan itu akan berubah. Nenek buyut, tolong, ikut aku. Nenek buyut. Aku tidak bisa berdebat dengan kalian berdua. Baiklah, aku akan ikut denganmu. Sekalian meregangkan kaki. Apa yang kamu lihat? Cepat bersiaplah. Oh, mengerti. Hei, apa? Sang guru besar akan datang ke perjamuan? Apa? Guru besar akan datang ke perjamuan. Bagus. Aku mengerti. Pesan Hotel Peace. Beritahu semua pihak untuk berkumpul di Hotel Peace. Ibu, tapi Mahaguru itu statusnya begitu tinggi. Untuk kita melakukan ini, apakah tidak terlalu boros? Apa yang kau tahu? Dulu ketika Kaisar terakhir mengundang Mahaguru untuk makan malam, dia mengundang bangsawan dan pejabat, pejabat sipil dan militer. Mereka makan perjamuan mancuhan secara lengkap. Keluarga Du kita bahkan tidak memenuhi syarat untuk duduk di meja. Ibu, Yan Er salah. Semuanya, masuklah ke Hotel Perdamaian lebih awal untuk menunggu Mahaguru. Jika ada kelalaian, kalian akan menghadapi hukuman keluarga. Baik. Bibi, Di mana Mahaguru? Saya perlu mengantar dia ke jamuan. nenek buyut sudah beristirahat malam ini. Dia bilang saat kau tiba, aku harus memberikan ini padamu. Ayah bilang, hadiah dari Mahaguru selalu luar biasa dan berharga. Ini sebuah pil. Ibu,
Dokter bilang ibu tidak bisa makan sembarangan. Bu, Apa kamu baik-baik saja? Terima kasih, guru, untuk obatnya. Kamu kelihatan sakit parah. Menjadi murid dari muridku, aku malu punya kamu. Aku memberimu pil ajaib untuk memperpanjang hidupmu 10 tahun. 10 tahun, terima kasih, guru, untuk hadiah kehidupan ini. Bangun. Jangan memalukanku. Cepat, ucapkan terima kasih kepada guru. Duyan, anak angkat keluarga Du, memberi hormat kepada guru besar. Kalian semua, bangun. Jangan pamerkan aturan bodoh keluarga Du di sini. Nenek, pil ini apakah benar-benar ajaib? Bisa memperpanjang hidup 10 tahun? Ya, guru. Sang kepala keluarga sudah lebih dari 80 dan penuh penyakit. Apakah satu pil ini benar-benar bisa membantu? Apa itu 80? Aku berumur 200 tahun. Aku tidak peduli pada ketenaran atau kekayaan. Aku tidak menginginkan kekayaan, juga tidak takut pada yang berkuasa. Kemampuan terbesarku adalah untuk menentukan hidup dan mati. Song, ku dengar bisnismu di Amerika sudah berkembang. Bapak Kong, Andalah yang hebat. Di Wall Street, Anda menjadi pemain besar. Hanya bisnis kecil-kecilan. Tapi yang terbaik, tetaplah keluarga Wang. Mereka berinvestasi di film Hollywood. Dan para aktris berjejer di depan pintu. Tidak ada yang lebih hebat dari Bapak Song. Dia bahkan sudah masuk Silicon Valley sekarang. Kalian terus saja pamer. Lihat pencapaian kalian. Tidak ada yang jadi raja industri. Bapak Song, mungkin Anda tidak tahu, bagi kami orang Asia, sungguh sulit untuk naik. Bagi kami orang luar, hanya berpijak di Amerika sudah cukup baik. Kamu harus bersyukur. Kalau bukan karena Nyonya Du memakai koneksinya dan menemukan grup Cina itu, apa kamu bisa masuk modal? Jam berapa ini? Kenapa makan malam belum siap? Semua, harap bersabar. Ibuku pergi menemui orang yang sangat penting. Siapa gerangan? Sampai Nyonya Du pergi sendiri? Orang tua itu bernama Yun, dia guru besar ibuku. Oh, dia. Jika dia masih hidup. Setidaknya, sudah lebih dari 200 tahun. Lebih dari 200 tahun. Bukankah itu membuatnya jadi monster? Diam. Omong kosong. Jika itu dia, lebih dari 200 tahun, bukanlah hal yang mengejutkan. Pantas saja tetua wanita memanggil kita semua ke sini, jadi, beliau sendiri yang akan menghadiri acara kita. Kita belum menyiapkan hadiah besar. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Para kepala keluarga, sang guru besar sedang dalam perjalanan. Semuanya, bersiaplah menyambutnya. Cepat, apa yang kalian tunggu? Cepat keluar untuk menyambutnya. Kakek Song, orang yang Anda sebutkan, siapa sebenarnya dia? Itu adalah sesepuh kita. Dan juga, seseorang setingkat dengan buyutmu. Dia bukan leluhur kita. Biarkan keluarga Du yang mengurusnya. Tidak ada aturan seperti itu di luar negeri. Diam. Aku bilang, jika kata-kata itu keluar dari mulutmu, sekali lagi, akan kulumpuhkan kau. Kau tidak mengerti. Kenapa? Kau berulang kali memohon pada konglomerat perantauan Tionghoa, dan mereka mengabaikanmu. Itu karena kau telah kehilangan akar leluhurmu. Nenek yang kita sambut sekarang adalah pelindung konglomerat perantauan Tionghoa kita, dan juga pelindung komunitas Tionghoa. Mulai hari ini, setiap orang harus mengikuti aturan konglomerat dengan ketat. Kami akan mengikuti ajaran guru. Kakek Song, nenek sudah tiba. Salam, Ibu Yun. Berdirilah, semuanya. Salam, Ibu Yun. Mereka, Guru besar, mereka semua teman masa kecilku. Dulu saat kami masih kecil di halaman, mereka mendapat kehormatan bertemu dengan Anda sebelumnya. jadi mereka hanya beberapa bocah nakal berusia di atas 80, ya, bangun. Kalian semua. Silakan, guru besar. Lihatlah, ini adalah tata krama yang benar. Ibu Yun selalu melangkah pertama, yang berarti dia yang paling tinggi pangkatnya. Ibu Du berjalan kedua, yang berarti statusnya hanya di bawah Ibu Yun. Tepat di belakang mereka, pasti adalah kepala 3 keluarga besar. Siapa anak itu yang berdiri di samping Ibu Yun? Kurang ajar. Ya, apa statusnya?
Apa yang membuatnya layak berdiri di samping Ibu Yun? Namanya Jiang Heng, dia satu-satunya keturunan Ibu Yun. Berdasarkan senioritas, kalian semua harus memanggilnya paman. Apa, paman? Mulai sekarang, ingat, jaga matamu saat kau keluar, jangan melintasi makhluk surgawi tanpa sadar. Berantakan sekali, tiba-tiba kita punya paman baru. Anak Jiang ini tampak lebih muda dari kita semua, dan kita harus memanggilnya paman. Bagaimana kita bisa tega memanggilnya begitu? Apa yang bisa kita lakukan? Meskipun kecil, tetap saja seorang senior. Nyonya Du, Kakek Song, Kakek Wang, Kakek Kong, kalian semua ada di sini. Sekarang, bolehkah kami menyajikan hidangan? Ini adalah ketua Hotel Peace. Ketiga keluarga besar sudah berkumpul. Ini adalah sebuah acara besar yang hanya bisa terjadi di Shanghai lama. Saya pikir, saya harus secara pribadi menjamu kalian semua. Wanita tua yang terhormat, nama belakang Anda adalah Yun, bukan? Memang nama belakang saya Yun. Hotel Peace, pengurus generasi kelima, Chen Ming dari keluarga Chen, memberi hormat kepada dermawan kami. Tidak perlu basa-basi begitu. Silakan bangun. Saya tidak pernah menyangka, seumur hidup saya masih bisa bertemu dengan Anda. Saya tidak menyangka Hotel Peace. Setelah 100 tahun, semakin baik dan baik. Saat pertama kali melangkah ke sini, saya sangat merasakan era perang dan kekacauan itu. Meskipun era itu penuh dengan perang dan kekacauan, rakyat miskin, api perang berkobar di mana-mana. Tetapi tempat ini selalu damai. Aneh, di luar kacau, tapi di sini tidak ada gerakan sama sekali. Ya, itu karena kita cukup beruntung, karena kita memiliki tamu yang suka makanan enak. Sejak hari pertama dia tiba, dia bilang ke semua panglima perang dan konglomerat, di dalam hotel damai, perang tidak diperbolehkan, itu harus damai. Saya orang yang dilahirkan tidak suka diganggu. Jadi mulai hari ini, di dalam hotel damai, tidak ada yang boleh membuat masalah. Bahkan jika Anda berdarah bangsawan. Ya. Jadi, siapapun, dendam apapun, di sini, tidak ada yang bisa menyelesaikannya. Bahkan jika di luar, berkecamuk dengan tembakan meriam, hotel damai tetap damai selamanya. Ah, sudah lama sekali, saya tidak ingat jelas. Tapi kami ingat, semua manajer sebelumnya hotel damai. Ingat, hotel damai lahir di era yang penuh gejolak itu. Terima kasih, karena membuat hotel damai bertahan hingga hari yang damai ini. Nenek ini benar-benar tak terduga. Hotel damai ini, kekuatannya jauh lebih besar dari kita. Tapi meski begitu, kami tetap bersujud pada nenek. Ya, saya tidak pernah berpikir, hotel damai ini mencapai kedamaian karena satu orang. Ini keajaiban. Benar, memang keajaiban. Apakah kamar lamaku masih ada? Ya, itu selalu ada. Bukan hanya kamarnya, tapi juga hidangan yang kamu sukai, dan cara memasaknya. Kami selalu mengingatnya. Bagus sekali. Aku punya kenangan khusus untuk makanan di sini. Aku masih tidak bisa melupakannya. Haha. Nyonya, silakan duduk di kursi kehormatan. Hari ini, aku akan memasak sendiri untukmu. Hehe, kapan kita pernah melihat orang penting seperti ini? Begitu perhatian? Hahaha, kita semua mendapat manfaat dari kehadiran Nyonya. Benar. Nyonya, silakan pergi ke ruang nomor 1. Dulu, setiap kali ruang nomor 1 menyala, di Hotel Perdamaian, tidak ada yang berani membuat masalah. Tidak ada sama sekali. Lewat sini. Ayo. Ruang pribadi nomor 1. Masih rasa yang sama. Dulu, dunia di luar jendela ini hancur. Meriam asing meraung. Tapi aku bersedih karena tanah yang tidak bersatu. Ah, kenapa kamu tidak masuk? Suhu, kami berstatus rendah, tidak layak makan bersamamu. Hari ini kamu tuan rumah, dan tuan rumah tidak masuk? Apa maksudnya itu? Masuklah, kalian semua. Terima kasih, Suhu. Kalian beberapa,
masuk denganku untuk melayani suhu. Oke. Hei, bagaimana dengan kita? HMPH, kami hanya akan menunggu di sini. Hei, ada yang salah. Kudengar sesepuh wanita itu menderita penyakit serius, dan waktunya tinggal sedikit. Ya, melihat betapa ceria dan energiknya dia sama sekali tidak terlihat sakit. Benar. Kudengar, sang guru besar memberinya pil. Oh, setelah meminumnya, dia mendapat tambahan hidup 10 tahun. Apa? 10 tahun lagi? Benar-benar orang yang kata-katanya menentukan hidup dan mati. Si nenek tua itu, kekuatan seperti itu. Di seluruh dunia, hanya dia yang memilikinya. Hei, katakan padaku, Peace Hotel, apakah benar karena nenek tua itu, sehingga menjadi damai? Mana mungkin palsu? Tidakkah kau percaya? Apa yang diwariskan leluhur kita? Tapi itu tidak masuk akal. Lihat, dulu, orang asing itu, yang paling tidak bermoral. Pokoknya, aku tidak percaya, mereka akan takut pada seorang wanita tua. Hei, Ketua Chen. Ketua Chen, apa yang kau katakan itu benar? Apakah nenek tua itu benar-benar begitu tangguh? Coba lihat foto ini. Yo, ini semua orang terkenal. Ini adalah seorang taipan modal. Ini adalah keluarga Lion dan Marsekal Pasifik. Mereka adalah tokoh-tokoh besar di era itu. Yang duduk di tengah. Dia sebenarnya. Bukankah dia wanita tua tadi? Astaga. Seorang wanita, di dunia laki-laki, mencapai sebesar ini. Mendapat rasa hormat dari orang asing. Sungguh luar biasa. Saat itu, perang perlawanan. Wanita tua itu berhasil mengumpulkan semua orang, dan bahkan membuat mereka duduk dengan damai untuk makan bersama. Keahlian dan keberanian itu, sungguh tak tertandingi. Seseorang pernah menawarkan 300 juta untuk membeli foto ini. Tapi saya tidak menjualnya. 300 juta, Ketua Chen. Izinkan kami melihat foto itu. Bawa ke sini. Kami juga ingin melihatnya. Ini wanita tua itu. Dia di kursi tengah. Hahaha. Semuanya. Biarkan saya memperkenalkan kalian. Ini adalah cucu buyut wanita tua itu, Jiang Heng. Paman, panggil saja saya Xiao Song. Jika Anda butuh sesuatu, datang saja kepada saya. Paman, saya Xiao Gong. Mulai sekarang, saya adalah pelayan paling setia Anda. Baiklah, tidak perlu terlalu sopan. Panggil saja saya Heng. Masa sih? Kalau mulai sekarang kau tidak panggil dia Om, kau menentang keluarga Du, paham? Ya, oke. Ayo kita semua bersulang untuk Om. Benar. Bersulang. Nih, Om. Nenek buyut, aku akan mengambil foto ini dan menggantungnya di ruang atas. Bagaimana menurutmu? Baik. Oh, masakanmu enak banget. Rasanya masih seperti dulu. Nenek buyut, bisa memasak untukmu di kehidupan ini adalah kehormatan terbesarku. Haha. Aku akan pergi menggantung lukisan itu sekarang. Sekarang kita sudah makan dan minum sampai kenyang, kita sebaiknya pulang. Aku sangat bersenang-senang hari ini. Bersama dengan sekelompok anak muda yang begitu energik, aku langsung merasa jauh lebih muda. Oh, kalian lanjutkan saja. Aku akan kembali untuk istirahat dulu. Selamat tinggal, Nenek Buyut. Halo semuanya, maaf, aku sangat sibuk beberapa hari terakhir. Sedikit terlambat untuk bertemu kalian semua. Jangan marah. Roket. Terima kasih kepada putri kedua keluarga Du yang mengirimkan super plane. Siapa putri kedua keluarga Du? Hai, Om, kami di sini untuk mendukungmu. Xin Yao, oh tidak. Posisi pembelanja teratasmu mungkin terancam. Apa? Semua paman kecil di layar ini, ada apa? Nona Du dari keluarga Du, Tuan Song dari keluarga Song, Nona kedua Wang dari keluarga Wang, Nona ketiga Kong dari keluarga Kong. Keempat keluarga besar sudah berkumpul. Aku pikir Nyonya Tua Du sudah cukup menakutkan, tidak menyangka akan ada kejutan lagi. Menurut sumber terpercaya, karya kaligrafi yang ditulis oleh matriark kita kemarin telah diam-diam dikirim ke ibu kota untuk dilelang. Dilelang? Kapan itu terjadi? Kenapa aku tidak tahu? Harga akhirnya adalah 1,2 miliar dimenangkan oleh orang misterius. 1,2 miliar? Siapa? Hahaha. Ayah, kalian semua, kalian sedang apa? Hah? Ya,
Karena jumlah uang yang sangat besar perlu pengawalan bersenjata, kalau tidak, masalah bisa timbul. Uang apa? Buka semuanya. Om Huang, dari mana kau dapatkan uang sebanyak itu? Ada apa? Kemarin, kaligrafi dan lukisan nenek tua dijual lelang secara diam-diam seharga 1,2 miliar. 1,2 miliar? Ya, jumlahnya sangat besar, jadi kami tidak bisa mencairkannya semua saat itu juga. Kami hanya bisa mengubah sebagiannya menjadi uang tunai. Benarkah 1,2 miliar? Aheng, mulai sekarang, kamu harus lebih sering mendengarkan nenek buyut. Benar-benar 1,2 miliar. Oh, Nyonya. Apa yang membuatmu begitu senang? Ayo, ceritakan padaku juga. Nenek buyut, kaligrafi dan lukisanmu terjual seharga 1,2 miliar. Berapa nilai 1,2 miliar? 1,2 miliar. 1,2 miliar. Ya, kurang lebih. View, lebih dari 2 juta dolar perak. Kalau itu di zamanmu, bisa membeli. 6 istana pangeran. Oh, kurang lebih seperti itu. Nenek buyut, apakah kamu bahagia? Kita dapat uang. Ya ampun, lihatlah dirimu, mudah sekali terkesan. Apa gunanya membeli istana? Bahkan jika kaisar terakhir memberikannya padaku gratis, aku tidak mau. Hah? Henger, uang ini semuanya milikmu. Nenek, uang ini aku. Aku tidak bisa menerimanya. Dengar, cucuku tersayang, hidup ini singkat. Jika uang bisa membuatmu bahagia, kenapa menahannya? Apapun milikku adalah milikmu. Nenek, sejak orang tuaku meninggal, tidak ada yang merawatku sepertimu. Oh cucuku yang baik, nenekmu yang berutang padamu. Nenek, suatu hari nanti kalau aku punya banyak uang, aku akan membelikanmu rumah besar dan merawatmu di masa tua. Oh, aku pernah tinggal di istana. Dimanapun sama saja. Selama aku bersama cucuku tersayang, aku sudah puas. Nenek, selama ini, nenek telah menderita. Aku tidak berbakti. Mulai sekarang, aku akan merawatmu dengan baik. Oh, pantas saja aku turun dari gunung. Mulai sekarang, aku akan menikmati kebahagiaan kehidupan keluarga. Baik, Nyonya, aku akan menyetorkan uangnya. Pergi. Sepertinya kita punya waktu hari ini. Bagaimana kalau aku mengadakan undian berhadiah untuk semua orang? Ada hal penting lain hari ini yang akan diumumkan, yaitu, siaran langsung kita akan berubah menjadi siaran langsung outdoor, dan bintang utamanya adalah nenek kita di sini. Halo? Itu kontrak yang dikirim oleh platform. Investasi 300 juta untuk mempromosikan streamer pria secara besar-besaran. Baru singkat 6 bulan, kami mendapat kontrak platform kelas atas. Semua ini berkat nenek kita. Aheng, serahkan kontraknya padaku, kamu fokus aja streaming. Oke. Nenek-nenek istirahat sekarang ya, biar aku bantu nenek naik. Tentu. Sepertinya, sampai undian, masih ada waktu. Jadi bagaimana kalau aku bernyanyi untuk semuanya dan menari biar lebih seru? Nenek sudah pergi istirahat, jangan ganggu dia. Bagaimana kalau biarkan Jiang Heng memperkenalkan nenek, bukannya rumahnya punya banyak foto? Kita bisa lihat foto keluarganya, itu ide bagus. Foto keluarga. Bukan itu foto lama nenek. Foto nenek sekarang saya makin penasaran. Karena semua ingin melihat, saya akan ajak semua lihat. Ayo. Mari kita lihat foto pertama. Ini. Foto ini cukup biasa ya. Hanya 2 orang yang makan lollipop. Itu saja. Sangat biasa. Wow, itu kaisar terakhir. Dan dia bahkan duduk di singgasana naga, kakek. Orang seperti apa, di depan kaisar, yang berani duduk di singgasana naga? Oh, orang seperti apa? Tidak ada yang berhak. Singgasana naga ini melambangkan kekuasaan kaisar. Bahkan lebih penting dari nyawa kaisar. Mana mungkin sembarang orang duduk di atasnya, tapi yang duduk di singgasana naga adalah wanita tua itu, dan kaisar berdiri. Apa?
Oh, untuk membuat kaisar turun tahta, status wanita tua itu lebih tinggi dari yang kita bayangkan. Kaisar terakhir. Hei, kamu ngapain di sini? Kemari, ada yang bilang di live stream. Kalau orang di foto ini adalah kaisar terakhir. Kukira itu set film. Cucuku tersayang, kalian ngobrolin apa? Nenek buyut kami sedang melihat foto-foto lama Anda dan menemukan sesuatu yang luar biasa. Oh, hal luar biasa apa? Nenek buyut, orang ini. Apakah dia benar-benar kaisar terakhir? Coba aku lihat. Ini dia. Itu anak Puyi. Dia adalah kaisar terakhir Cina. Dalam sejarah dikenal sebagai kaisar terakhir. Yang mulia. Nyonya. Ini adalah istana-istana di kaki kota kekaisaran. Pilih mana yang Anda suka. Ambil saja, ini milikmu. Tempat-tempat ini memiliki feng shui yang buruk. Itu mengganggu kultivasiku. Lebih baik berikan pada orang lain. Hei, bukankah aku sudah bilang untuk membakar foto-foto ini? Apa kamu sudah membakarnya? Sudah. Nenek buyut aku berniat membakarnya, tapi ayahku melihat foto yang satu ini. Dia bilang setiap foto bernilai jutaan, bahkan ada yang ratusan juta. Jadi aku tidak tega membakarnya. Jika dia adalah kaisar besar sepanjang masa, maka itu akan berharga. Tapi sayangnya, bocah nakal ini tidak berharga, tidak berharga. Nenek buyut. Foto-foto Anda, bolehkah aku mempublikasikannya? Aku akan memberitahumu sesuatu. Fakta bahwa aku mengenal kaisar terakhir, kamu tidak boleh memberitahu siapapun. Kenapa? Karena aku tidak tahan malu. Kamu menyiarkan nenek moyang itu secara online. Ini buruk. Seluruh negara tahu. Untuk mencegah Zunainai agar tidak trending lagi dengan kerabat kekaisaran dan bangsawan. Zunainai, bolehkah saya bertanya? Mengapa semua orang besar ini ingin belajar dari Anda? Karena Anda, Zunainai, memiliki status dan pengaruh. Ini adalah murid saya yang paling berprestasi. Pemimpin perkumpulan langit dan bumi, Hua Guochang. Dia sekarang berusia 90-an. 90? Guru. Apa yang ingin Anda katakan? Apakah Anda memiliki keinginan yang belum terpenuhi, Guru? Anda bertahan. Apakah ada seseorang yang Anda pikirkan? Guru, dokter, bagaimana kondisi kakek saya? Apa kesimpulannya? Tuan tua, dia sudah di ujung tanduk, tapi dia memiliki penyesalan yang belum selesai. Jadi dia tidak akan pergi dengan penyesalan. Bertahan dengan nafas terakhir itu. Penyesalan apa yang dimiliki kakek? Murid ini telah gagal sekte. Semua muridku ini di berbagai industri di seluruh dunia telah meraih kesuksesan besar. Saat aku menghantam tongkat ini ke tanah, para elit top dunia, keluarga bangsawan, akan berlutut di hadapanku. Nenek moyang, apakah tongkatmu ini benar-benar ajaib? Bisa memerintahkan seluruh dunia? Apa, kamu tidak percaya padaku? Omongan sebanyak itu, kamu masih tidak bisa berhenti membual. Nenek moyang, bukan hanya kami berdua yang tidak percaya. Orang-orang di siaran langsung juga tidak percaya. Sudah 100 hari sejak aku muncul. Aku tidak berniat mengganggu dunia fana, namun aku terganggu olehnya. Jika begitu, aku akan mengikuti takdir. Hah, kakek? Apa? Ada apa? Nenek, barusan itu gempa. Anggap saja gempa. Syukurlah berhenti. Nenek kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Ah? Aheng, siaran langsung kita telah naik ke puncak peringkat global. Semua berkat nenek. Asal kamu senang. Itu mudah saja. Aheng kamu membuat nenek merasakan kebahagiaan keluarga. Nenek rela melakukan apapun untukmu. Nenek, denganmu di sini, hidupku berarti. Kenapa kamu di sini lagi?
Aku benar-benar harus bertemu Tuan Hua. Ada berita penting yang ingin ku sampaikan. Berita apa? Kalian butuh uang lagi? Tidak, tidak. Kami sudah menemukan nenek. Apa? Nenek? Kalian, apa kalian benar-benar bilang ke Tuan Hua tentang situasiku? Aku peringatkan. Kalau ini tertunda, kalian bertanggung jawab. Sekarang para pejabat dari berbagai negara ingin bertemu Tuan Hua. Semua harus janji temu dulu. Kamu harus tunggu. Aku mohon, tolong sampaikan ke Tuan Hua pesan. Katakan saja, kami telah menemukan pendiri konsorsium. Pendiri konsorsium apa? Kalau kamu terus membuat masalah dan tidak pergi, akan kusuruh kamu diusir. Akhirnya dapat. Saya menuntut untuk bertemu Grand Duke Hua. Saya punya foto tongkat kekuasaan Grandmaster. Ada apa dengan keributan ini? Tuan Hua, nona ini tidak masuk akal, dan dia mengaku memiliki foto tongkat kekuasaan Grandmaster. Saya benar-benar punya fotonya. Lihat. Segera beritahu semua orang. Saya ingin menemui master tua itu sendiri. Tuan Hua, apa Anda yakin? Jika foto ini palsu, itu bisa membawa Anda masalah yang mematikan. Meskipun begitu, saya harus mencoba. Lagi pula, ini adalah keinginan terakhir dari master tua. Nenek buyut, baru saja saya mengambil foto tongkat kekuasaanmu. Ketapa? Nenek tidak marah padaku kan? Tentu saja tidak. Sepertinya kau telah membuat pilihanmu. Pilihan apa? Nenek buyut. Artinya mulai sekarang, kamu bukan lagi orang biasa. Setiap langkah yang kau ambil akan menyebabkan gelombang besar. Kamu harus menyelamatkan nyawa Tuan Tua. Kami sudah berusaha sebaik mungkin. Tapi, aku tidak di sini untuk mendengar alasan. Aku membayar mahal untuk kalian di sini, untuk menyembuhkannya, bukan untuk mendengar keluhanmu, kepala pelayan. Maaf. Maaf tidak membantu. Keluar. Kalian semua, keluar. Paman Mo. Anak muda, apa yang kamu mau? Paman Mo, aku punya foto di sini. Aku ingin menunjukkannya kepada Tuan Tua. Di mana kamu mendapatkan foto itu? Gadis itu memberikannya padaku. Ini konyol. Mengingat ini pertama kalinya kamu begitu bodoh, aku akan memaafkannya kali ini. Jika ada kali berikutnya, jangan salahkan aku jika tidak memberi ampun. Paman Mo. Aku tahu, foto ini asli. Aku juga tahu betapa seriusnya ini. Aku tidak akan bercanda tentang tongkat. Kamu pikir konsekuensinya hanya kemarahan kakekmu? Tidak, biarkan aku memberitahumu. Jika masalah ini diketahui oleh penjaga keluarga Hua, akan hancur. Xiao. Di antara anak-anak ini, kamu yang pertama yang berani melakukan itu. Tahukah kamu apa? Keinginan terbesar guru dan kekhawatirannya semasa hidup adalah yaitu pemilik tongkat ini. Gurunya. Paman Mo, aku bersumpah demi hidupku, foto ini benar-benar nyata. Baiklah, aku tidak akan memberitahu guru tentang ini. Hapus foto itu sekarang. Aku hanya akan berpura-pura, tidak terjadi apa-apa. Paman Mo, aku tahu, kamu sudah bersama kakek selama puluhan tahun, dan kamu adalah orang yang paling dia percayai. Perkataanmu sekarang lebih berbobot daripada perkataan kami, keturunan Hua. Hari ini, aku harus membuat kakek melihat foto ini. Meskipun, aku harus mempertaruhkan seluruh cabang kedua. Apa kamu yakin sudah mempertimbangkannya dengan matang? Sudah kuperkirakan. Tunggu aku di sini. Guru. Kamu di sini? Dokter bilang, kamu harus istirahat yang cukup. Ah, aku takut jika aku memejamkan mata, aku tidak akan pernah membukanya lagi. Siapa yang tadi di sini? Anak dari cabang kedua itu, dia bilang, dia mengambil foto, dan memintaku untuk menunjukkannya padamu. Foto apa? Lihat. Ini fotonya. Setiap gerakan yang kamu lakukan akan menyebabkan kegemparan besar. Seberapa besar kegemparan dari satu foto? Bukankah itu hanya foto biasa dari tongkat kerajaan? Bisakah kamu melihat sesuatu darinya? Aku tidak tahu. Lihat lebih dekat. Tekstur di atasnya.
Hahaha. Seekor naga. Ini seekor naga. Nenek, Tongkat kerajaan ini asli? Ini asli. Cepat, panggil Tuan Muda kedua masuk. Cepat. Baik. Nak, ikut aku. Kakek, Foto itu, bagaimana kamu mendapatkannya? Ini dari keluarga Du di Sangjing. Baru-baru ini, mereka terus memohon untuk bertemu denganmu. Mereka ingin menunjukkan foto itu kepadamu. Benarkah? Bawa mereka ke sini, pergilah sekarang. Ya, kakek. Apa yang dia katakan? Guru tua berkata, silakan masuk sekarang. Akhirnya, saya bisa bertemu Tuan Hua. Kata legenda, dia adalah tokoh teratas di lingkaran bisnis keturunan naga, kekuatan di balik banyak keluarga kaya. Tuan Hua, ibarat dewa. Saya Duyan, dari keluarga Du dari ibu kota. Memberi hormat kepada Sesepuh Hua. Kemarilah. Sesepuh Hua, Tongkat itu, tunjukkan padaku. Sesepuh Hua, saya tidak memiliki tongkat itu. Lalu dari mana Anda mendapatkan foto itu? Sesepuh Hua, tongkat itu, tentu saja itu bersama guru besar. Apa katamu? Guru masih hidup? Ya, Guru tua, jangan bersemangat. Apa maksudmu? Bahwa pemilik tongkat itu, guruku. Dia masih hidup? benar, Dia masih hidup. Dia masih hidup. Kakek, guru tua. Jika terjadi sesuatu pada kakekku, aku akan membuatmu bertanggung jawab. Biarkan dia pergi. Guruku, dia benar-benar masih hidup? saya tidak berani berbohong kepada Anda. Saya datang ke sini khusus untuk memberitahu Anda ini, guru besar. Sedang di ibu kota sekarang. Sesepuh Hua, lihat. Ini video guru besar. Ah, itu guruku. Guru, ini aku, ini Guo Chang. Guru, aku telah mengecewakanmu. Aku tidak ada di sana untuk merawatmu. Bagaimana keadaan guruku sekarang? Sang nenek guru dalam keadaan sehat. Dia memarahi ibuku beberapa hari yang lalu. Guruku masih sama. Lidahnya tajam tapi hatinya lembut. Tapi di hatinya penuh kasih sayang. Saat itu, guru tua, bukanlah Adipati Hua yang tangguh. Hanyalah seorang anak yang menunggu orang tua pulang. Lau Er, cepat siapkan pesawat. Aku harus pulang untuk menemui guruku. Kakek, kesehatanmu belum pulih sepenuhnya. Tidak cocok untuk perjalanan jauh, apalagi terbang. Asalkan aku bisa melihat guruku, yang lain tidak penting. Bah, maafkan kelancanganku. Sang guru besar sekarang mungkin tidak ingin bertemu siapapun. Kecuali cicitnya, tidak ada yang bisa membujuknya. Guruku masih memiliki sifat itu. Asalkan kau tidak memprovokasinya, bahkan jika langit runtuh, dia akan menanggungnya sendiri. Ah? Anak ini adalah keturunan guruku, kan? Ya, tapi sekarang, dia sepertinya tidak tahu identitas sang guru besar. Dia akan segera tahu. Dengan munculnya tongkat kerajaan, orang-orang itu seharusnya juga muncul sekarang. Orang-orang itu adalah... Jangan bertanya terlalu banyak. Jangan sampai kau mendatangkan masalah pada dirimu sendiri. Aku harus pergi menemui guruku. Aku harus pergi berbakti padanya. Aku ingin memberinya hadiah yang besar. Pergi beritahu Zeng Tua. Katakan padanya bahwa guruku masih hidup. Ya, Nenek buyut, apa ini? Kenapa rasanya sangat tidak enak? Oh, cucuku sayang. Ini sesuatu yang nenek buyutmu sengaja dapatkan untukmu diminum. Ini dozi dari ibu kota. Nenek buyut, dozi ini baunya benar-benar busuk. Aku juga tidak bisa meminumnya. Begitu aku mendengarmu bicara, aku bisa tahu kamu belum pernah menderita. Di masa perang yang kacau itu, rakyat biasa bahkan tidak bisa mendapatkan ini untuk diminum.
Sepertinya aku terlalu dilindungi. Sekarang, aku akan menikmati rasa pahit ini. Batuk-batuk. Hei, apa? Oke, mengerti. Siwan, platform baru saja meneleponku. Mereka bilang mereka ingin menjadikanku bintang top internasional. Bintang top internasional? Bagaimana mungkin? Dari mana platform mendapatkan uangnya? Aku juga tidak tahu. Mereka bilang padaku ada suntikan dana dari luar negeri. Mereka bilang harga untuk pendanaan itu adalah untuk membuatku terkenal. Mungkinkah, Nenek Buyut? Apakah ini masalah yang kamu sebutkan? Ya, sangat merepotkan. Tidak mau memberi, tapi mereka memaksa. Jika mereka memberi, berikan yang terbaik. Ini bahkan mengganggu minum doziku. Aku ingin punya masalah seperti itu. Nenek Buyut, jika aku setuju, dan nanti mereka butuh sesuatu dari kita, apa yang harus kita lakukan? Kenapa khawatir sekali? Jika mereka memberi, kamu terima saja. Semua ini, itu yang mereka hutang padaku. Ayah Dana sudah tiba. Kontak awal dengan Tuan Jiang Heng berhasil. Kita bisa lanjut ke langkah berikutnya. Bagus. Kerja bagus. Mulai segera. Konferensi global. Ya, Presiden Hua. Ini, Biarkan saya tunjukkan kenapa semua orang menyebut keluarga Hua kita sebagai konglomerat, menyebut Tuan Tua sebagai Adipati Agung. Silakan. dalam 10 menit, semua harus online. Yang terlambat akan dikeluarkan dari ruangan. Presiden, saya di sini. Taipan modal Shangguan Peng sudah online sekarang. Raja properti Jack Wang sudah online. Presiden, saya tidak terlambat, kan? Tepat waktu. Ayah, Tuan Tua Feng Tianxiang dari keluarga Feng sudah online. Halo, Presiden. Semuanya, silakan duduk. Taipan Elektronik, Taipan Mesin, Taipan Farmasi, Taipan Energi, Taipan Hiburan, semuanya sudah online sekarang. jadi ini konglomerat. Orang-orang yang biasanya jarang kita lihat, para petinggi, dalam 3 menit, semua berkumpul. Saya ingin tahu apa yang Presiden panggil kami untuk. Kali ini, ayah saya dan Tetua Zeng ingin bertemu seseorang. Tapi, mereka tidak bisa terlalu lancang. Mereka harus menyiapkan hadiah istimewa untuk memberi hormat Tuan Tua Hua. Siapa yang ingin mereka temui? Streamer super, Nenek Buyut Jiang Heng, Yun Su. Anda, putri sulung keluarga Feng yang terhormat, di rumah seharian tidak melakukan apa-apa. Dan hanya menonton siaran langsungmu. Ayah. Kakek. Kamu ingat wanita tua itu? Ya, dia mungkin yang menjadi anggota Dewan Kamar Dagang. Dia bukan sembarang anggota dewan. Aku juga tidak mengira begitu sekarang, Kamar Dagang Langit dan Bumi hanya memiliki 2 anggota Dewan, bagaimana bisa ada yang ketiga? Dia adalah pendiri Kamar Dagang. Pendiri. Kalau begitu, wanita tua ini cukup tangguh. Bersiaplah. Sebentar lagi, 2 direktur Kamar Dagang saat ini akan datang ke ibu kota. Kita harus melakukan persiapan yang matang untuk menyambut mereka. Aku mengerti. Penonton siaran langsung sekarang, 300 juta. Sepertinya platform benar-benar mempromosikan kita. Aku tidak menyangka platform ini begitu dapat dipercaya. Cucu tersayang, apakah kamu senang dengan bisnis ini? Tentu saja aku senang, Nenek Buyut. Ini adalah mimpi Siwan. Dan aku sejak kecil akhirnya terwujud. Kami harus berterima kasih padamu, Nenek Buyut. Tidak perlu berterima kasih. Selama cucuku tersayang bahagia, aku bahagia. Urusan ini mereka melakukan pekerjaan dengan baik. Sinyao. Tanya Pak Jiang, apakah ada yang ingin dia beli? Tanya, bagaimana aku harus bertanya? Pak Jiang bahkan tidak menyukaiku. Apa yang kamu pikirkan? Aku ingin kamu cari tahu apa yang Pak Jiang butuhkan. Agar keluarga Feng kita punya kesempatan untuk bersinar. Aku mengerti. Aku akan menanyakannya di siaran langsung. Pak Jiang, apa ada yang ingin Anda beli? Akhir-akhir ini, sebenarnya ada sesuatu yang sangat ingin aku beli. Aku ingin membeli rumah untuk nenek buyutku tinggal. Rumah, aku yang paling ahli soal itu. Tolong beri aku kesempatan ini. Tidak. Aku punya uang sendiri. Kakek, dia bilang dia ingin membeli rumah. Rumah? Aku sebenarnya punya satu pilihan yang cocok. Jangan-jangan villa kelas atas di Jiangnan itu, Jiangnan nomor 1, kan? Kakek, dia bilang dia ingin membeli rumah. Sebuah rumah? Sebenarnya aku punya satu pilihan yang sempurna. Jangan-jangan maksudmu villa kelas atas di Jiangnan itu Jiangnan Wan, kan? Betul. Itu Jiangnan Wan. Ayah villa itu sekarang menjadi peninggalan bersejarah. Harganya 10 miliar. Beli. Kita harus membelinya.
Dan cepat. Segitu cepat? Betul. Aku curiga keluarga lain. Mungkin sudah mulai bergerak. Aku mengerti, aku akan segera mengurusnya. Aku ingin membeli rumah untuk nenek buyutku tinggali. Apa? Dia ingin membeli villa? Aku harus cepat memberitahu Nona. Secepat mungkin. Amankan Jiangnan Wan. Jiangnan nomor 1. Saya bertekad untuk mendapatkannya. Siapa yang berani bersaing denganku untuk Jiangnan nomor 1, akan kuambil nyawa mereka. Paman kecil sudah bicara. Cepat. Pergilah beli Jiangnan nomor 1, ya. Lao Er, kamu cepat hubungi pengembang properti di Shangjing. Atarti, pengembang properti. Aku tahu hadiah besar apa yang akan diberikan kepada Tuan, sebagai hadiah besar. Kakek, jangan khawatir. Aku sudah mengatur anggota keluarga Hua untuk bergegas ke Sangjing. Selama kamu memberi perintah, kami pasti di Sangjing mendapatkan properti terbaik. Bagus, bagus. Ini sepertinya bukan rumah yang pertama kali kami lihat. Mungkin ada kesalahan. Aheng, ini sepertinya bukan yang ingin kita beli rumah itu. Wang Dashao, rumah ini, apakah kamu yang mencarinya? Aku tidak tahu. Aku mengikuti nomor telepon yang diberikan kakekku. Seharusnya itu adalah halaman Jiangnan nomor 1. Kenapa kita malah sampai di Istana Jenderal? Paman kecil, kamu, tunggu sebentar. Aku akan menelepon. Rumah ini kelihatannya sangat mahal. Tapi kita hanya punya 1,2 miliar. Lalu bagaimana kalau kita pergi? Nenek buyut, Tidak buruk sama sekali. Percaya nggak, rumah jenderal ini setelah lebih dari 100 tahun, masih terawat dengan baik, tidak berubah sedikit pun. nenek buyut, Nenek buyut, rumah ini, kami. Wanita tua ini pasti pemilik rumah ini, kan? Bagaimana kamu tahu kalau aku pemilik rumah ini? Sejak zaman kakek buyutku, kami sudah menjadi pengurus rumah ini. Beliau berpesan, jika seorang orang tua yang anggun datang, maka akuilah dia sebagai tuan rumah. Rumah ini adalah rumahnya. Masak sih, pendapatan tahunan rumah ini, 100 juta. Presiden Liu, pengusaha yang cerdik, masa mau menjualnya? Rumah halaman ini bagus. Meski tidak semegah istana pangeran, tapi aku, nenek buyutmu, suka. Bagus. Yang ini saja. oh tidak, nenek buyut, dia jadi suka. Kami tidak punya uang sebanyak itu. Rumah ini sudah dibayar. Aku hanya pengurus yang bekerja di sini. Kamu bisa langsung pindah dan selesai. Siapa? Yang begitu dermawan. Dua cucuku tersayang, kalian lihat itu? Inilah harga bersama nenek moyangmu. Begitu saja, properti 10 miliar. Inilah harga bersama nenek moyangmu. Pergi bilang pada bocah itu yang membelikan aku rumah, itu brengsek kecil, bilang dia untuk segera kembali ke sini sekarang. Ya, Hei, Tuan Hua. Guru besar ingin bertemu denganmu. baik. Ah, Zeng muda, kau dengar itu, kan? Guru berkata, dia ingin bertemu kita berdua. Aku dengar. Bagus. Kedua, pergi siapkan jet pribadi. Zeng muda, dan aku akan kembali ke Shangjing bersama. Kakek, kesehatanmu saat ini, kau tidak bisa terbang sama sekali. Cukup, daun yang jatuh kembali ke akarnya. Bahkan jika aku di akhir hidupku, aku akan berlutut di hadapan guruku, padanya, sujud, dan menunaikan kewajiban baktiku. Kakek yang baik, aku akan atur segera. Tuan Hua akan kembali. Kau, segera beritahu ketiga keluarga. Siapkan untuk menyambutnya di bandara. Ya, Datang, datang. Pak Zeng, Anda sudah datang. Pak Hua, Anda sudah datang. Pak Hua, ada apa dengan Anda? Apakah Anda baik-baik saja? Jadi inilah yang terkenal, Tetua Hua. Hei, sepertinya Pak Zeng juga ada di sini. Pak Hua, bisa dengar saya? Bawa saya ke guru besar. Mungkin kita harus membawanya ke rumah sakit dulu. Lihat kondisinya kali ini. Jangan ke rumah sakit dulu. Pak Hua bertahan hanya untuk bertemu guru besar. Ayo kita bawa dia bertemu guru besar dulu, oke? Baik. Kabarkan,
Bersihkan jalan untuk mengantar Pak Hua pulang. Kak, kita sudah di rumah guru, kita sudah sampai. Bantu aku berdiri. Hei, aduh, kakek, sebaiknya kau tetap duduk. Jangan pergi menemui guru. Aku akan merangkak ke guru jika harus. Pak Hua, tunggu sebentar. Biarkan aku memanggil putriku. Siapa itu? Halo, Si Yuan, bangun sekarang juga. Ayah ada sesuatu yang ingin disampaikan padamu. kau gila menelepon di tengah malam? Turun ke bawah sekarang, ada tamu penting. Apa? Tamu penting? Coba lihat yang mana yang tidak berguna. Guru, ini kami. Jangan bergerak, mundur, kalian semua. Oh, kalian berdua nakal. Guru, maaf, kami kembali, akhirnya bertemu denganmu, guru. Maaf, aku tidak bisa membawa semua senior kembali kepadamu. Setelah bertahun-tahun sejak perpisahan tergesa-gesa kita, kamu hampir tidak bertahan. Kau telah mempermalukanku. Baiklah, bangun. Hei, lihat. Rambut Tuan Hua dan Tuan Zeng telah menjadi hitam. Rambutmu hitam. Milikmu juga hitam. Dengan cara ini, kamu bisa memperpanjang umurmu 30 tahun. Terima kasih guru. Berdiri. Tapi aku tidak bisa tidur nyenyak di tengah malam. Hei, kepalamu. Urusan besar dunia, setelah lama bersatu, akan terpecah, setelah lama terpecah, akan bersatu. Sekarang laut tenang, dan sungai jernih, negara damai dan aman. Aku juga harus menikmati kebahagiaan tertinggi dunia ini. Guru, kamu bisa berdiri tegak 100 tahun lagi. Saat orang tua, tidak peduli seberapa tinggi semangat mereka, mereka harus menerima penuaan. Cucu, tongkat kerajaan ini akan menjadi tanggung jawabmu mulai sekarang. Nenek, Aku, Yunshu, memiliki penerus. Hahaha. Salam, Tuan Muda.